Para sahabat hati kudus, salam sehat dalam belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus. Para sahabat yang terkasih, Bapak Suci Fransiskus pada tahun 2021 ini mengajak kita semua gerejanya untuk merayakan, memperingati Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Para kerabat yang terkasih, saya sebagai religius rasuli HK mencoba untuk dapat menyelami hati Bapak Suci. Mengapa beliau mengajak gerejanya untuk merayakan peringatan Santo Yosef sebagai pelindung gereja pada tahun ini. Ini diawali genap 150 tahun Santo Yosef diangkat sebagai pelindung gereja semesta oleh Bapak Suci Pius yang ke-9 pada 8 Desember tahun 1870. Bagi saya, penghormatan kepada Santo Yosef, ayah dari Yesus, berkaitan erat dengan Maria dan Yesus. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya membayangkan betapa mereka sebagai keluarga kudus saling mencintai. Yosef telah memilih Maria, dan betapa keluarga itu bertumbuh dengan sangat baik, dan betapa kasih mereka begitu mesra sehingga mereka kita sebut sebagai keluarga kudus. Pasti ada daya dorong yang begitu besar sehingga mereka bertumbuh sebagai keluarga kudus, dan itu tidak lain dan tidak bukan hanya cinta kasih satu sama lain di dalam ketiganya. Kehadiran Santo Yosef dalam keluarga Nazaret sebagai keluarga kudus adalah benar-benar penyelenggaraan ilahi, bukan hanya secara manusiawi. Dan menurut hukum Yahudi, Yesus adalah anak Daud. Yusuf punya peran penting dalam keluarga kudus, karena Yusuf membawa arah ke keturunan Daud. Posisi penting bagi putranya yang sebagai utusan Allah. Realitas Yosef sebagai pribadi yang rendah hati, seorang yang baik, tidak mau memanfaatkan Maria kekasih hatinya itu dalam posisi yang tidak terhormat. Maka Yusuf bermaksud melepaskan Maria dari ikatan pertunangannya. Namun, bisikan roh dalam mimpi dijawab ya oleh Yusuf, dan nampak dalam sikap empati dan pengampunan pribadi Yosef. Ia mendengarkan suara Allah. Yosef kita kenal sebagai seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, hati hening dan bening, lebih mudah memilah dan memilih apa kata atau pikiran atau langkah yang diambil dan dijalani. Banyak kerja, sedikit bicara. Dan ini mengingatkan kita agar membuka telinga yang dua ini, menutup mulut yang hanya satu ini, untuk dapat
melakukan latihan rohani dalam merasakan kehendak Allah. Dalam hidup kami sebagai religius rasuli HK, inilah sikap reflektif kontemplatif. Pribadi Yosef itu mengajarkan kepada saya nilai, martabat, dan sukacita kerja. Semuanya demi orang-orang yang disayangi. Bekerja sedemikian rupa, ambil bagian dalam karya penciptaan dan penebusan Yesus Sang Putra dengan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Yosef tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi fokus pada Yesus dan Maria yang dicintainya. Dan mereka bersama-sama memenuhi pengutusan Allah. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Para kerabat HK yang terkasih, dalam masa pandemi ini, Bapa Suci mengajak kita untuk mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahinya. Marilah kita pergi kepada Yosef untuk belajar banyak dari anaknya Yesus yang berbelas kasih.